yang sedang ramai diperbincangkan Gus tentang memperebutkan hak asuh. Mungkin kalau dalam hukum Islam sendiri setelah orang tua meninggal untuk hak asuh anak sendiri mungkin orang yang paling dekat dengan si anak, entah itu mbahnya, entah itu pamannya dan lain sebagainya, dan hendaknya itu merupakan mufakat keluarga. Jangan sampai anak menjadi korban gara-gara hak asuh. Jadi kalau siapakah yang paling berhak untuk hadonah, untuk ngurusi anak ini itu ya adalah orang yang paling dekat dengan yang bersangkutan. Jangan jadi rebutan. Kalau bisa diurusi bareng-bareng. Bahkan kalau konteksnya anak yatim, termasuk kita ini itu, kita juga ngopeni dia itu. Termasuk katakanlah kayak anaknya si almarhumah Vanessa. Yuk kita bantu bareng-bareng. Apakah dia besok tinggal dengan mbahnya, dengan pamannya, atau dengan siapa? Itu saya pikir keluarga yang bisa memutuskan. Yang terbaik untuk si anak ini. Tapi harusnya tadi seperti yang Gus bilang, yang lebih dekat dan punya garis keturunan kan, garis masih satu nasab gitu. Katakanlah adanya mbahnya, ya kalau bisa mbahnya yang ngurus. Oh ini mbahnya sudah tidak mampu, si Vanessa punya kakak, ya kakaknya atau adiknya, dan seterusnya. Atau kalau itu cewek ya, yang paling berat menjadi wali itu siapa? Karena ada urutan wali tuh. Kalau wali itu kalau nggak ada bapaknya, yang boleh jadi wali pamannya. Nah, itu juga bisa menjadi jalur hak asuh bagi anak. Terus ini kan pro kontra mengenai barang-barang yang Vanessa ya kan, netizen mengatakan bahwa kalau bisa barang tersebut ya turun-temurun untuk gala gitu. Tapi bapaknya sendiri kan mengambil untuk kepentingan keluarga sendiri, itu gimana? Jadi begini, selama ada bahasa Al-Quran ayat begini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim. Lagian begini, ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Kan itu ada ahli waris banyak. Ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal? Oh yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya di situ. Oh ini yang mati ibunya sama bapaknya. Siapakah selain anak yang berhak menerima warisan? Itu dalam hukum waris ada. Jadi sebenarnya rule-nya itu sudah ada, lakukan saja itu. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak. Karena juga ada hak ahli waris yang lain. Tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya. Karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu adalah ya baiknya bagaimana menurut keluarga, menurut ahli waris. Itu boleh-boleh saja. Tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Hukum adat pun boleh. Katakanlah anaknya 4 umpamanya. Anaknya 4, ini punya tanah 1 hektar, didum secara adil. Ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi yang mengatasnamakan adik untuk adiknya Vanessa, sedangkan adik itu kan masih tanggung jawab orang tuanya gitu. Kita lihat apakah adik itu termasuk ahli waris. Termasuk di dalamnya. Kalau memang termasuk di dalamnya, katakanlah, tapi kan pasti beda prosentasenya. Kalau anak prosentasenya sekian, orang tua juga dapat warisan dari anaknya sekian. Itu pasti prosentasenya berbeda. Nah kalau ngomong soal itu, pasti prosentase terbesar adalah untuk siapa namanya anaknya itu? Sigala. Prosentase terbesar pasti untuk Sigala. Nggak mungkin untuk yang lain. Artinya kalau toh kemudian mau di manage ya secukupnya saja itu. Katakanlah ini untuk ini meninggalnya Vanessa dan suami butuh biaya untuk 40 harinya, 7 harinya diambilkan dari situ, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai, saran saya, ribut hanya gara persoalan warisan. Kasihan Sigalanya. Kewajiban yang paling penting hari ini adalah bagaimana membesarkan Gala, terutama dalam masalah pendidikannya. Karena dikatakan bukanlah anak yatim itu yang kehilangan orang tuanya, tetapi anak yatim itu adalah yang yatim ilmu dan budi pekerti. Jangan sampai Gala itu sudah tidak punya orang tua, plus nanti tidak ada budi dan pekerti. Maka kewajiban kita. Dan yang perlu diingat adalah Rasulullah mengatakan ana wakafil yatim hakata bil jannah. Aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Tapi kalau sampai orang makan anaknya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosanya. Maka jangan pernah dilakukan. Oke, ya. Acan itu ya.